Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syana Sekarpalupi dan teman saya Sevi Aryani. Kami dari kelompok 13 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah kajian matematika SMA. Adapun materi pembahasannya, yang pertama adalah aturan pencacahan, yang kedua lingkaran, yang ketiga transformasi, beserta contoh soal dan penyelesaiannya. Pertama, aturan pencacahan. Apa sih aturan pencacahan itu? Aturan pencacahan adalah aturan yang digunakan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Aturan pencacahan sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah aturan penjumlahan, yang kedua aturan perkalian, yang ketiga permutasi, yang keempat kombinasi. Pertama, aturan penjumlahan. Suatu kejadian dapat terjadi dalam n cara yang berlainan, di mana cara pertama terdapat P1, cara kedua terdapat P2, cara ketiga terdapat P3, dan cara ke-n terdapat Pn, dengan kemungkinan dan hasil yang berbeda. Maka kejadian tersebut dapat terjadi dalam P1 ditambah P2 ditambah P3 sampai Pn. Contoh soal, Ayesa adalah seorang guru. Ia memiliki 2 jenis transportasi untuk pergi ke sekolah, yaitu 3 mobil dan 2 motor. Berapakah cara yang dapat Ayesa lakukan untuk pergi ke sekolah? Kita ketahui banyaknya mobil ada 3, banyaknya motor ada 2, yang mana 2 hal ini berlainan. Maksudnya berlainan adalah nggak mungkin Ayesa pergi ke sekolah itu menggunakan 2 transportasi, pasti hanya salah satu di antara mobil atau motor yang dia punya. Maka banyaknya cara adalah jumlah mobil ditambah jumlah motor sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 cara. Yang kedua, aturan perkalian. Suatu kejadian yang dapat terjadi dalam n tahap yang saling berurutan, di mana pada tahap 1 terdapat P1 cara, tahap 2 terdapat P2 cara, tahap 3 terdapat P3 cara, sampai tahap N terdapat Pn cara. Maka kejadian tersebut terjadi dalam P1 dikali P2 dikali P3 sampai Pn. Contoh soal dengan penyelesaian biasa, Amir sedang memilih setelan pakaian untuk pergi ke acara ulang tahun temannya. Dia memiliki 3 baju dan 4 celana. Berapakah variasi berpakaian yang dapat dikenakan oleh Amir untuk pergi ke acara tersebut? Kita ketahui banyaknya baju yang dipunya Amir adalah 3, banyaknya celana adalah 4. Maka banyaknya cara berpakaian yang dapat dikenakan Amir adalah baju dikali celana sama dengan 3 dikali 4 sama dengan 12 cara. Contoh soal dan penyelesaian menggunakan cara filling slot, maksudnya adalah pengisian tempat. Contohnya, berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang siswa? Kita tahu yang dicari adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita sediakan 3 kotak di sini. Kotak pertama, kotak ketua. Siapa saja yang dapat menjadi ketua? Yang dapat menjadi ketua ya ini 5 orang siswa. Seluruhnya mungkin atau dapat menjadi ketua. Lalu, yang dapat menjadi sekretaris. 5 orang siswa ini tadi sudah ada 1 orang yang menjadi ketua, maka yang dapat menjadi sekretaris adalah hanya sisa 4 orang siswa. Begitupun dengan bendahara, dari 5 orang siswa ini ada 1 yang sudah menjadi ketua, 1 lagi sudah menjadi sekretaris, maka yang dapat menjadi bendahara hanyalah 3 orang siswa. Sehingga banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus adalah 5 dikali 4 dikali 3 sama dengan 60 cara. Yang ketiga, permutasi. Permutasi adalah cara menyusun suatu kumpulan objek dengan memperhatikan urutannya. Permutasi dinotasikan dengan P. Rumus umumnya adalah, ini dibacanya R permutasi dari N sama dengan N faktorial per N min R faktorial. N adalah ruang sampel semua anggota dari himpunan, dan R adalah jumlah elemen soal yang dicari. Apa sih faktorial itu? Faktorial adalah perkalian bilangan terurut. Simbol dari faktorial adalah seperti ini, seperti tanda seru. Maka faktorial bilangan asli n adalah perkalian semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Contohnya, 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial sama dengan 2 dikali 1, 3 faktorial sama dengan 3 dikali 2 dikali 1, 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan khusus untuk 0 faktorial sama dengan 1. Maka n faktorial adalah n kali n min 1 dikali n min 2 dikali n min 3 sampai 1.
Permutasi sendiri dibagi menjadi 3 menurut cara penyelesaiannya. Yang pertama, permutasi unsur yang berbeda. Rumusnya sama seperti rumus umum permutasi pada yang tadi sudah kita tampilkan. Contoh soal dan penyelesaiannya. Suatu komunitas Karang Taruna akan memilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 20 anggota. Tentukan banyaknya susunan yang bisa mereka pilih. Kita ketahui R adalah banyaknya pengurus yang akan dipilih, yaitu 3, ada ketua, sekretaris, dan bendahara, dan N adalah banyaknya anggota keseluruhan dari komunitas Karang Taruna ini, adalah 20. Maka kita dapati R permutasi dari N kita masukin, ini R-nya ada 3, N-nya adalah 20, sehingga hasilnya adalah 6.840 cara. Yang kedua, permutasi unsur yang sama. Rumusnya seperti ini, di mana N adalah ruang sampel semua anggota dari himpunan, K1 adalah banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 adalah banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, Kn adalah banyaknya elemen kelompok ke N yang sama. Contoh soal dan penyelesaiannya. Hitunglah banyaknya cara penyusunan untuk kata basa-basi. Dari kata basa-basi didapati jumlah keseluruhan hurufnya adalah 10. Dari kata ini tersusun 4 kelompok huruf yang sama. Kita misalkan K1 kita misalkan huruf A, jumlah huruf A ada 3. K2 kita misalkan huruf B, jumlah huruf B ada 2. K3 kita misalkan huruf I ada 1. Dan K4 kita misalkan huruf S ada 4. Mohon maaf ini 4 ya. Sehingga hasilnya kita gunakan kita gunakan cara yang ini, sehingga hasilnya adalah 12.600 cara. Lalu yang ketiga, permutasi siklis. Di rumusnya adalah P siklis sama dengan N-1 faktorial. Permutasi siklis sendiri digunakan untuk soal-soal susunan di mana letak dari soal adalah melingkar. Contoh soal dan penyelesaiannya. Terdapat 4 orang siswa, yaitu Andi, Boni, Chandra, dan Dodi akan duduk secara melingkar. Tentukan banyaknya urutan duduk yang mungkin mereka lakukan. Diketahui N atau jumlah anggotanya ini ada 4. Ada Andi, Boni, Chandra ya, dan Dodi. Kita misalkan Andi ini adalah A, Boni adalah B, Chandra adalah C, dan Dodi adalah D. Untuk menentukan banyaknya urutan duduk dapat digunakan permutasi siklis sebagai berikut. Kita ketahui rumusnya P siklis sama dengan N-1 faktorial, 4-1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Sehingga hasilnya 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6 cara. Ini seperti ini kurang lebih tempat duduk yang akan mereka, urutan duduk yang mungkin mereka lakukan. Ya, selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi adalah suatu cara menyusun kumpulan objek tanpa memperhatikan urutannya. Karena tidak memperhatikan urutan, maka AB sama dengan BA itu dinilai sama. Kombinasi sendiri dinotasikan dengan C. Rumus umumnya adalah kombinasi unsur dari N dikurangi R sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N kurangi R faktorial, di mana N adalah ruang sampel semua anggota dari himpunan dan R adalah jumlah elemen soal yang dicari. Contoh soal dalam sebuah kotak terdapat 7 bola warna merah dan 4 bola warna putih. Dari kotak tersebut akan diambil 4 bola. Banyak cara mengambil 2 bola warna merah dan 2 bola warna putih adalah penyelesaian. Yang pertama, cara mengambil 2 bola warna merah. Kombinasi 7 dikurangi 2 sama dengan 7 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 7 kurangi 2 faktorial. Lalu kita uraikan 7 kali N kali 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali
5 faktorial sama dengan 7 kali 6, 2 kali 1, maka hasilnya adalah 21. Yang kedua, cara mengambil 2 bola warna putih. Kombinasi 4 dikurangi 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 min 2 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial, maka hasilnya adalah 4 kali 3 dibagi 2 kali 1, hasilnya 6. Jadi banyaknya cara mengambil 2 bola warna merah dan 2 bola warna putih adalah 21 kali 6, sehingga totalnya ada 126 cara. Lalu sekarang adalah lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik pada suatu bidang yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Lingkaran di sini ada 3, yaitu yang pertama persamaan lingkaran, kedudukan garis terhadap lingkaran, dan yang ketiga persamaan garis singgung lingkaran. Persamaan lingkaran. Bentuk umum persamaan lingkaran yang pertama, jika lingkarannya berpusat di titik P 0,0 dan berjari-jari R, persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua, lingkaran yang berpusat di titik P A, B dan berjari-jari R, persamaannya adalah X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Contoh soal. Sebuah lingkaran memiliki titik pusat 2,3 dan berdiameter 8 cm. Persamaan lingkaran tersebut adalah penyelesaian. Di sini diketahui bahwasanya diameter sama dengan 8 cm, sehingga jari-jari adalah setengah dari diameter. Setengah dari 8 sama dengan 4, maka jari-jarinya adalah 4. Lalu kita masukkan ke bentuk persamaan yang kedua, yaitu X min H akar 2, maksudnya X min H pangkat 2 X min H kuadrat ditambah Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga kita masukkan X min H atau X min A nya, masukin 2 sama dengan X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat, sehingga hasilnya X kuadrat min 4X plus 4 plus Y kuadrat min 6Y plus 9 sama dengan 16, sehingga persamaannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 4X min 6Y min 3 sama dengan 0. Yang kedua ada kedudukan garis terhadap lingkaran. Kedudukan garis dalam suatu lingkaran ditentukan oleh nilai diskriminan D sama dengan 1 plus A2 A kuadrat dikali R kuadrat min B kuadrat, yaitu jika D lebih besar daripada 0, yaitu garis G memotong lingkaran di dua titik berlainan. Jika D sama dengan 0, maka garis G menyinggung lingkaran, dan jika D kurang dari 0, maka garis G tidak memotong maupun menyinggung lingkaran. Yang ketiga ada persamaan garis singgung lingkaran. Ada tiga persamaan umum yang dapat digunakan untuk menentukan garis singgung lingkaran yang diketahui nilai gedeanya. Di antaranya, yang pertama ada Y sama dengan MX kurang lebih R akar M kuadrat tambah 1. Yang kedua ada Y min K sama dengan M
kali X min H kurang lebih R jari-jari akar M kuadrat tambah 1, dan yang terakhir ada Y min K sama dengan M kali X min H kurang dari R akar M kuadrat tambah 1 dengan H sama dengan min setengah A dan K sama dengan min setengah B, sehingga jari-jarinya adalah akar min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurangi C. Yang pertama ada garis singgung dengan varian tertentu. Contoh soalnya adalah jika ada sebuah lingkaran memiliki persamaan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Diketahui garis singgungnya adalah 2, maka persamaan garis tersebut adalah penyelesaian. Untuk mencari jawabannya, maka kita akan menggunakan rumus yang sesuai dengan persamaannya. Dari soal, maka kita menggunakan rumus yang nomor 1, yaitu Y sama dengan MX kurang dari jari-jari akar M pangkat 2 ditambah 1, sehingga Y sama dengan garisnya tadi adalah 2, kita masukkan 2X kurang dari 3 akar dalam kurung 2 pangkat 2 ditambah 1, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan 2X kurang dari 3 akar 5. Jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah Y sama dengan 2X plus 3 akar 5 atau Y sama dengan 2X min 3 akar 5. Yang kedua, ada garis singgung melalui satu titik pada lingkaran. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis singgung yang melalui satu titik P 1,4 pada lingkaran yang memiliki persamaan X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 36. Maka untuk menyelesaikannya adalah untuk mencari jawaban kita menggunakan rumus sesuai dengan persamaannya, sehingga kita menggunakan maka sesuai yang sesuai adalah kita menggunakan persamaan yang nomor 2. Lalu kita uraikan persamaannya adalah X plus 2 pangkat X plus 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 36. Kita uraikan menjadi X plus 2 dikali 1 min 2 ditambah Y min 3 dikali 4 min 3 sama dengan 36. Sehingga lalu kita uraikan lagi, kita hitung X plus 2 dikali min 1 ditambah Y min 3 dikali 1 sama dengan 36. Min X min 2 plus Y min 3 sama dengan 36. Min X plus Y sama dengan 51, sehingga X min Y plus 51 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung lingkarannya adalah X min Y plus 51 sama dengan 0. Yaitu ada yang ketiga, ada garis singgung melalui titik di luar garis singgung melalui suatu titik di luar lingkaran. Contoh soal, salah satu persamaan garis singgung dari titik 0,0 pada lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat ada sama dengan 5 adalah cara penyelesaiannya. Misal, garis singgungnya adalah Y sama dengan MX. Selanjutnya, kita substitusikan ke persamaan lingkaran X min 3 kuadrat ditambah Y min 4 kuadrat sama dengan 5. X min 3 kuadrat
ditambah y-nya tadi kita substitusikan mx plus min 4 kuadrat sama dengan 5. Lalu kita uraikan x kuadrat min 6x plus 9 plus m kuadrat x kuadrat min 8mx plus 16 min 5 sama dengan 0. Sehingga 1 plus m kuadrat kali x kuadrat dikurangi 6 plus 8 m dikali x plus 20 sama dengan 0. Syarat menyingkungnya adalah d sama dengan 0. Sehingga 6 plus 8m kuadrat dikurangi 4 kali 1 plus m kuadrat dikali 20 sama dengan 0. Lalu kita jabarkan 36 kita plus 96m plus 64m kuadrat min 80 m kuadrat sama dengan 0. Sehingga min 16m kuadrat ditambah 96m dikurangi 44 sama dengan 0. Maka kita sederhanakan lagi menjadi 4m kuadrat min 24m ditambah 11 sama dengan 0. 2m min 1 kali 2m min 11 sama dengan 0. Sehingga m nya adalah setengah atau 11 per 2. Persamaan garis singkungnya adalah y sama dengan setengah x atau x min 2 y sama dengan 0 dan y sama dengan 11,2x atau 11x min 2 y sama dengan 0. Ya, selanjutnya adalah pembahasan yang ketiga tentang transformasi. Apa sih transformasi? Transformasi dalam matematika memiliki arti sebagai suatu fungsi yang memetakan kedudukan setiap titik dari posisi awal menjadi posisi baru. Transformasi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Pertama, translasi atau pergeseran. Translasi adalah perpindahan atau pergeseran titik pada bangun geometri dalam arah dan jarak yang sama. Kita misalkan di sini kita mempunyai suatu titik A, X, Y di sini. Kita translasikan atau kita geser sejauh A dan sejauh B. Maka jarak A kepada titik yang ada di sini yaitu A aksen adalah X plus A min Y plus B. Di sini kita ditranslasikan oleh A dan B. Sehingga kita dapat tuliskan seperti ini. Contoh soal dan penyelesaian. Sebuah titik A 10,8 ditranslasikan dengan T min 1,2. Tentukan koordinat bayangan titik A tersebut. Jawab, titik A X-nya adalah 10, Y-nya min 8, ditransformasikan oleh titik T min 1 dan 2, maka A aksennya atau bayangannya, A aksen itu bayangannya adalah X aksen, Y aksen, di mana X aksen itu adalah tadi X plus A dan Y aksennya adalah Y plus B, sehingga didapati bayangannya adalah A aksen dengan X aksennya 9 dan Y aksennya min 6. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah proses mencerminkan setiap titik pada bangun geometri terhadap sebuah garis tertentu. Ada dua sifat penting dalam refleksi, yaitu bangun objek yang dicerminkan atau direfleksikan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran, dan jarak antara titik dengan cermin harus sama dengan jarak antara bayangan dengan cermin. Contohnya seperti ini ya. Ini bangunnya tidak ada yang berubah bentuknya dan ukurannya tetap sama, serta jarak titik dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Jenis-jenis refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap sumbu X. Misalnya kita punya titik A.
A, B, maaf ini A, B. Lalu kita refleksi atau kita cerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya A aksennya adalah A, min B. Ini terbalik, mohon maaf. Ya, seperti ini, A aksennya adalah A, min B. Lalu yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y, yang kita misalkan punya titik A, B, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya adalah A aksen sama dengan min A, B. Yang ketiga, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Ya, garis Y sama dengan X adalah seperti ini ya, yang garis merah ini. Misalkan kita punya titik A, B. Kita cerminkan terhadap Y sama dengan X, maka bayangannya akan berada di titik A aksen, di titik B, A. Yang keempat adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Garis Y sama dengan min X seperti ini. Jika kita mempunyai titik A, B direfleksikan oleh garis Y sama dengan min X, maka bayangannya atau A aksennya menjadi min B, min A. Yang kelima, refleksi terhadap titik asal 0,0. Maka kita dapati ini A awalnya adalah A, B, lalu kita refleksikan terhadap 0,0 atau titik pusatnya ini titik O, sehingga bayangannya menjadi min A, min B. Yang keenam adalah refleksi terhadap garis X sama dengan H. Pertama, misalkan kita mempunyai sebuah titik A, B. Sini A, sini B ya. Lalu kita refleksikan terhadap garis X sama dengan H. Maka jarak dari pusatnya ke A ini adalah A, sehingga jarak dari sini ke sini adalah H. Kita misalkan ini adalah H, sehingga jarak sisanya ini adalah H min A. Karena ini refleksi, maka jarak titik dengan cermin sama dengan bayangan dengan cermin. Ya, di sini berarti kan. Maka di sini juga sama, H min A. Maka dari pusat ini ke sini adalah 2H min A. 2H min A ini dari mana? Ini dari H ditambah H min A. Jadi di sini adalah 2H min A. Sehingga bayangannya adalah 2A min H, B. Yang ketujuh adalah refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Sama seperti tadi caranya, sehingga bayangannya adalah A, 2K min B. Mohon maaf ini masih salah ya, yang ini. Yang benar adalah ini bayangannya dan ini. Lalu ada contoh soal dan penyelesaian. Tentukan bayangan untuk titik A 5,-7 jika dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal O, garis Y sama dengan X, dan garis Y sama dengan min X. Kita jawab di sini. Ya, seperti yang tadi kita ketahui, dicerminkan terhadap sumbu X, berarti A-nya itu tetap positif dan B-nya negatif ya. Sehingga yang A-nya tadi itu 5, B-nya min 7 dikali min sama dengan 7, sehingga bayangannya adalah 5 dan 7. Lalu yang kedua terhadap sumbu Y, yang kita ketahui tadi sumbu Y bayangannya adalah min A, B. Min A atau min X, X-nya adalah min dan B-nya tetap positif, sehingga min 5 dan B-nya tetap min 7. Titik asal O atau 0,0 yang tadi kita juga ketahui bahwa X-nya menjadi min X dan Y-nya menjadi min Y, sehingga min dikali 5 min 5
Min dikali min 7 sama dengan 7. Lalu garis Y sama dengan X. Kita ketahui tadi bayangannya terbalik ya. Maksudnya jadi X-nya dari X, Y menjadi Y, X. Ya, seperti ini. Lalu yang kelima, garis Y sama dengan min X sama terbalik X, Y yang ada di sini menjadi Y, X. Dengan dengan Y-nya itu adalah negatif dan X-nya adalah negatif. Dikalikan negatif. Transformasi ketiga yaitu rotasi atau sama saja dengan perputaran. Rotasi adalah proses perputaran setiap titik dalam bangun geometri terhadap sebuah titik yang menjadi pusat atau dapat diartikan juga sebagai perubahan kedudukan objek dengan cara diputar melalui pusat dan sudut tertentu. Besarnya rotasi dalam transformasi geometri sebesar alfa disepakati untuk arah yang berlawanan dengan arah jalan jarum jam, maka jika arah perputaran rotasi suatu benda searah dengan jarum jam, sudut yang dibentuk adalah min alfa. Ada dua sifat penting dalam rotasi, yaitu yang pertama, bangun yang diputar atau dirotasi tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, ada bangun yang diputar atau dirotasi mengalami perubahan posisi. Konsep rotasi yang pertama, konsep rotasi dengan pusat O 0,0 apabila jika titik X, Y dirotasikan dengan O 0,0 adalah titik pusat dan sebesar alfa, maka untuk mendapatkan bayangan titik tersebut dapat dicari dengan menggunakan persamaan matriks transformasi rotasi berikut. Ya, seperti di gambar, maka akan menghasilkan matriks transformasi P sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali matriks X, Y. Langsung masuk ke contoh soal. Tentukan bayangan titik A min 8,12 jika dirotasi oleh R O, 30 derajat. Penyelesaiannya sesuai dengan konsep yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa dikali sama dengan XY. Lalu bayangan A X aksen sama dengan cos 30 derajat min sin 30 derajat. Maksud saya bayangan A X aksen dan Y aksen sama dengan cos 30 derajat min sin 30 derajat cos 30 derajat kali XA YA, sehingga nilai dari cos 30 derajat adalah setengah akar 3, nilai dari min sin 30 derajat adalah min setengah, sin 30 derajat adalah setengah, dan cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Bayangan A di sini adalah min 8,12, sehingga menghasilkan min 4 akar 3 min 6 min 4 plus 6 akar 3. Jadi bayangannya adalah X A aksen, Y A aksen sama dengan min 4 akar 3 min 6 dan min 4 plus 6 akar 3. Konsep yang kedua yaitu konsep rotasi dengan pusat A, B sebesar alfa. Prinsip pada rotasi dengan pusat P, A, B sebesar alfa sama dengan rotasi dengan pusat O 0,0 sebesar alfa. Yang menjadi pembeda adalah titik pusat rotasinya. Maka untuk mendapatkan bayangan titik tersebut dapat dicari dengan menggunakan
persamaan matriks transformasi rotasi berikut. A aksen sama dengan X aksen min A, Y aksen min B sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa, menghasilkan X min A, Y min B, atau X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa, X min A, Y min B plus A, B. Untuk contoh soalnya, tentukan bilangan titik B 6,7 jika dirotasi oleh R M, 45 derajat dengan M min 2,5. Penyelesaian, kita masukkan konsep yang kedua, yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa cos alfa, X min A, Y min B plus A, B. X A aksen Y A aksen sama dengan cos 45 derajat min sin 45 derajat sin 45 derajat cos 45 derajat, XB min A, YB min B ditambah A min AB. Nilai dari cos 45 adalah setengah akar 2. Nilai dari min sin 45 adalah min sin 45 derajat adalah min setengah akar 2. Nilai dari sin 45 derajat adalah setengah akar 2. Dan nilai dari cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Sehingga 6 min kali min 2 min 7 min 5 ditambah min 2 5, sehingga menghasilkan 4 akar 2 ditambah 6 akar 2, 4 akar 2 min 6 akar 2 ditambah min 2 5, sehingga hasilnya adalah 10 akar 2 min 2 akar 2 plus 5. Jadi bayangannya adalah 10 akar 2 min 2 dan min 2 akar 2 plus 5. Selanjutnya yaitu dilatasi atau perkalian. Dilatasi disebut juga dengan perbesaran atau pengecilan suatu objek. Jika transformasi pada translasi, refleksi, dan rotasi hanya mengubah posisi benda, maka dilatasi melakukan transformasi geometri dengan merubah ukuran benda. Untuk benda hasil dilatasi dapat menjadi lebih besar atau lebih kecil. Perubahan ini tergantung pada skala yang menjadi faktor pengalihnya. Berdasarkan pusatnya, rumus dilatasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ada dilatasi titik A, B terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skala M. Matriks dilatasi dengan titik A, B terhadap titik pusat O 0,0 dengan faktor skala M adalah sebagai berikut. A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan M00M, AB sama dengan AM, BM. Yang kedua ada dilatasi titik A, B terhadap pusat B terhadap pusat P, KL dan faktor skala M. Matriks dilatasi dengan titik A, B terhadap titik pusat P, KL dan faktor skala M adalah A aksen sama dengan A aksen, B aksen sama dengan M00M, A min K, B min L ditambah KL. Langsung masuk ke contoh soal. Dilatasi yang berpusat di titik 3,1 dengan faktor skala 3 memetakan titik 5, B ke titik A, 10. Maka nilai AB nya adalah
Penyelesaian dilatasi dengan pusat 3,1 dengan faktor skala 3 akan menghasilkan matriks transformasi berikut. X aksen Y aksen sama dengan 3, 0, 3, 5, min 3, B min 1 ditambah 3, 1. Sehingga A 10 sama dengan 3, 0, 3, 2, B min 1 ditambah 3, 1. A10 sama dengan 6, 3 B min 3 plus 3, 1. A10 sama dengan 9, 3B min 2. Sehingga dapat diperoleh nilai A dan B nya adalah A sama dengan 9, sedangkan 3B min 2 sama dengan 10, 3B sama dengan 12, maka B 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi nilai A min B sama dengan 9 kurangi 4, maka hasilnya adalah 5. Ya, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf, masih banyak sekali kesalahan. Jika ingin yang lebih jelasnya bisa bisa lihat di makalah yang sudah kami lampirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.